Halo bro, Indonesia masa depan adalah Indonesia milik anak-anak muda yang hari ini mulai menapakkan kakinya dalam jalur dan trek yang benar pada saat Kaisang tiba-tiba menjadi Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia. Di lain kesempatan ada seorang Alam Ganjar yang dia anak calon presiden anak calon presiden, dan dia sudah memiliki satu prestasi menjadi anak gubernur yang tidak memanfaatkan fasilitas sebagai anak pejabat teras di tingkat provinsi. Alam Ganjar memberikan pengajaran kepada para politisi-politisi gaek. Ya, mereka harus belajar kepada anak-anak muda yang itu memberikan semangat baru sebenarnya untuk melihat politik bukan berisi intrik, bukan berisi fitnah, bukan berisi hoax, bukan berisi kebohongan, tetapi mulailah politik dengan bahasa kejujuran seperti yang sudah disampaikan oleh siapa lagi kalau bukan Kaisang. Tiba-tiba memecahkan rekor dunia menjadi ketua umum partai politik besar dalam proses yang hanya 2 hari. 2 hari mendapatkan kartu anggota, dia langsung didaulat menjadi ketua umum partai politik yang saat sekarang menjadi bahtera. Mungkin belum besar tetapi akan menuju besar. Untuk menjadi bahtera besar, menjadi kapal besar yang akan berada di Senayan. Dan inilah politik yang menjadi bahasa sindiran sangat keras sebenarnya, sangat halus, tapi itu sangat dahsyat bagi siapa lagi kalau bukan yang Prabowo yang hari ini masih bersemangat ingin berkuasa lagi, minta izin rakyat untuk berkuasa. Mengapa? Karena 20 tahun tidak berkuasa, perusahaannya macet. Sehingga bahasa yang sudah disampaikan sendiri oleh Prabowo adalah meminta kekuasaan, minta izin kepada rakyat untuk berkuasa agar perusahaannya yang 20 tahun tidak beroperasi karena tidak mendapat kredit. Maka bahasa sederhananya adalah kekuasaan bagi seorang Prabowo adalah bagaimana bisa menghidupkan perusahaannya lagi, bukan untuk apa yang disampaikan Ganjar Alam itu. Kekuasaan adalah sebuah privilege untuk bagaimana menuangkan ide-ide dan idealismenya itu dalam tataran praktek nyata untuk memberi manfaat kepada sebesar-besarnya masyarakat. Semakin tinggi kekuasaan, maka dia akan semakin besar tanggung jawabnya memberi manfaat kepada orang banyak. Dan saya yakin itu segaris dengan apa yang disampaikan oleh Kaisang. Anak muda, walau dia memiliki privilege sebagai anak presiden, dia tidak memanfaatkan itu dan dia minta izin untuk menempuh jalannya sendiri, jalan ninja bagi Kaisang. Yang selama ini kita tahu Kaisang sudah memberikan pelajaran berharga, memanfaatkan apa yang disebut pisang itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sehingga bicara Kaisang ingat pisang, dan pisang ini saya ingin memperlihatkan, saya punya tanaman-tanaman pisang yang ada di sana itu ya. Itu ada pisang-pisang tanaman pisang yang ya masih coba saya rawat. Saya perlihatkan di sini bagaimana pisang itu sebenarnya menjadi sumber pangan yang tidak pernah mati musim kemarau. Tetap saja dia bisa tumbuh karena pisang anugerah alam yang ya sekali lagi anugerah alam yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tapi ternyata dengan bisnis sang pisang itu, Kaisang walau dia seorang anak presiden tidak sungkan-sungkan untuk menikmati fasilitas itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan kami dari penjaga kabar kuburan hanya ingin berpesan kepada Kaisang dan Alam Ganjar
teruslah melangkah, beri panduan kepada anak-anak muda sebayamu untuk menapaki masa depan Indonesia 2045 itu adalah milik kalian semua. Semoga kalian nanti akan menjadi pemimpin di negeri ini, memberikan kesejahteraan kepada semuanya, tidak terlena dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki orang tua, tetapi dengan fasilitas yang ada, manfaatkan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kalian telah memberikan gambaran yang luar biasa, memberikan pelajaran kepada orang-orang tua yang berpolitik hanya untuk meraih kekuasaan. Ya, ini pesan yang sungguh menohok bagi sesiapapun yang ingin berkuasa hanya demi ingin berkuasa, apalagi menjadi capres dan cawapres itu motivasinya hanya ingin mengukir sejarah, namanya tercantum dalam surat suara. Ya, ini tidak apa-apa sih, itu hak. Jadi kelak mungkin dia akan memberikan kabar yang terkubur dari peristiwa politik itu. Saya pernah namanya tercantum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tercantum dalam kertas, secari kertas surat suara, dan itu mungkin surat suara pilpres yang paling bersejarah bagi dia. Jadi semoga pilpres nanti kita akan mendapatkan pemimpin dari generasi-generasi yang telah melahirkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Itu kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan. Terima kasih.